Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Nanda Febrina, NIM 2024-53007, kelas A dari Prodi Sistem Informasi. Akan mempresentasikan tentang searching. Jadi, apa itu searching? Pengertian dari searching itu sendiri adalah proses pencarian elemen tertentu dalam sebuah struktur data, yaitu seperti array atau list. Nah, proses ini bertujuan untuk mengetahui apakah elemen tersebut ada atau tidak, serta posisi indeksnya jika ditemukan. Tujuan dan manfaat dari searching itu sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, menemukan data secara cepat. Yang kedua, digunakan dalam aplikasi pencarian validasi data, dan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, dapat diimplementasikan dengan algoritma sederhana hingga kompleks. Dalam searching ini ada sequential search menggunakan linear search, yaitu metode pencarian paling sederhana yang digunakan untuk mengecek satu persatu elemen dari awal hingga akhir array. Nah, ini cocok untuk data kecil atau data yang belum terurut, masih acak, belum berurutan. Ciri-ciri dari sequential itu sendiri ada tidak memerlukan data yang berurutan, kemudian kompleksitas waktu yaitu 0n, maksudnya linear time. Kemudian sederhana namun kurang efisien untuk data yang besar. Jadi tidak efisien jika digunakan untuk data yang besar. Langkah-langkah dari sequential ini sendiri ada 5. Yang pertama yaitu mulai dari indeks pertama, indeks 0. Yang kedua, membandingkan elemen saat ini dengan nilai yang dicari. Kemudian yang ketiga, jika cocok maka pencarian akan langsung selesai. Namun yang selanjutnya, jika pencariannya tidak cocok maka lanjut ke indeks berikutnya. Nah, yang terakhir, jika sudah sampai akhir tanpa hasil, data akan tidak ditemukan. Jadi ketika data yang sudah dicari itu sudah cocok maka langsung selesai. Namun jika tidak, mengecek indeks yang berikutnya. Dan yang terakhir, jika tidak ada hasilnya maka datanya tidak ditemukan. Contoh kasusnya yaitu ada sebuah data nama, ada Ali, Budi, Citra, dan Dewi. Kemudian target yang dicari itu Citra. Nah, proses pencariannya ini Ali tidak ada, Budi tidak ada, kemudian langsung bertemu Citra, yaitu ditemukan di indeks 2. Selanjutnya ada binary search, yaitu metode pencarian cepat yang hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Jadi datanya sudah tertata rapi. Kemudian menggunakan prinsip divide and conquer, yaitu membagi array menjadi 2 bagian setiap langkah. Ciri-ciri dari binary search itu sendiri ada data harus terurut, cascading. Yang kedua, lebih cepat dari sequential search jika digunakan untuk data yang lebih besar. Binary search ini lebih cepat. Kemudian kompleksitas waktu yaitu 0 log n, logarithmic time. Langkah-langkah menggunakan binary search itu sendiri, yang pertama ada tentukan low awal dan high akhir. Kemudian yang kedua, hitung mid. Mid sama dengan low plus high. Yang ketiga, bandingkan data mid dengan target dengan ketentuan jika cocok maka akan langsung ditemukan. Namun jika targetnya mid kurang dari mid, cari di sebelah kiri, dan jika targetnya lebih dari mid,
cari di sebelah kanan. Di yang keempat, ulangi langkah sampai ditemukan atau ranknya habis. Contoh kasus binary search ini ada data yang berisikan angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, jadi saling berurutan. Nah, target yang dicari itu adalah angka 30. Yaitu cara mencarinya mid sama dengan indeks 2, 30. Dan hasilnya cocok, maka langsung selesai. Perbandingan sequential dengan binary search itu sendiri, yaitu sequential datanya tidak harus terurut, sedangkan binary search harus terurut. Dan kecepatan sequential ini lambat untuk data yang besar, jadi tidak bisa digunakan untuk data yang besar, lambat. Tapi untuk binary search ini kecepatannya cepat, yaitu 0 log n. Dan kesederhanaan pada sequential ini sangat sederhana, sedangkan binary search sedikit lebih kompleks. Yang selanjutnya, sequential ini cocok digunakan untuk data yang kecil atau tidak berurut, sedangkan binary search ini cocok digunakan untuk data yang besar dan terurut. Jadi kesimpulan dari presensi ini yaitu untuk penggunaan sequential search ini digunakan jika data tidak terurut atau sangat kecil, jadi bisa menggunakan sequential search. Sedangkan menggunakan binary search ini jika data sudah terurut dan ukuran besar untuk efisiensi waktu, untuk mempersingkat waktu agar pencarian lebih cepat. Dan pemilihan metode bergantung pada kondisi data dan kebutuhan kecepatan. Jadi untuk metode yang digunakan dalam pencarian itu disesuaikan dengan data dan kebutuhan, mau datanya itu besar atau kecil, kecepatannya mau yang cepat atau yang biasa, yang pelan. Jadi tergantung kondisi. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan contoh dari hasil sequential search. Itu yang paling atas ini ada fungsi untuk melakukan pencarian dengan metode sequential search. Menggunakan def sequential underscore search, yaitu data, target, yaitu loop melalui setiap elemen dalam data menggunakan for in range len data. Kemudian cek apakah elemen saat ini sama dengan target. Nah, jika ditemukan, kembali indeksnya menggunakan return i. Namun jika tidak ditemukan, kembalikan main1 menggunakan return main1. Contoh penggunaannya yaitu ada angka 12, 45, 23, 8, 30. Ini berarti secara acak ya, tidak terurut karena tadi sequential search. Kemudian data yang dicari adalah angka 23. Kemudian memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya menggunakan hasil sama dengan sequential underscore search angka koma cari. Dan tampilkan hasilnya menggunakan if hasil tidak sama dengan min1. Kemudian akan muncul angka ditemukan di indeks ke hasil. Namun jika tidak ditemukan, maka akan keluar angka tidak ditemukan dalam data. Nah, ini contohnya akan saya run. Nah, ini angka 23 ditemukan di indeks kedua. Ini ya. Kemudian selanjutnya contoh dari binary search. Di fungsi ini akan melakukan pencarian dengan metode binary search, yaitu def binary underscore search data target sama dengan sequential search tadi.
Kemudian low sama dengan kosong, indeks awalnya itu kosong, dan hex sama dengan len data min 1, yaitu indeks akhirnya. Nah, selama masih ada data yang bisa dicari, when low kurang dari sama dengan hex, mid sama dengan low plus hex, yaitu untuk menghitung indeks tengah. Kemudian return main ini jika ditemukan maka kembalikan indeksnya. Dan low sama dengan mid plus 1, jika target lebih besar maka cari di sebelah kanan. Dan else hex sama dengan mid min 1, yaitu jika target lebih kecil maka cari di sebelah kiri. Return 1 jika return min 1 jika tidak ditemukan. Contoh penggunaannya yaitu ada angka yang terurut, ada angka 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Kemudian yang dicari adalah angka 25. Kemudian memanggil fungsi dan menyimpan hasilnya dengan menggunakan if else. If hasil tidak sama dengan min 1, maka nanti akan keluar angka ditemukan di indeks ke hasil. Sedangkan else maka akan keluar angka tidak ditemukan dalam data. Nah, sekarang akan saya run. Maka hasilnya akan keluar angka 25 ditemukan di indeks kedua. Oke. Nah, cukup sekian penyampaian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jika ada, silakan dikirimkan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dipelajari, bisa menambah wawasan, dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.